Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jangan kok yang guys. coba. Nggak usah langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. 2, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Septi Wulandari, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah perpetaan dan juga rekan-rekan seperjuangan. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum kami memulainya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reva Pranata Sembiring dengan NIM 7100250191. Perkenalkan, nama saya Emselin Gabriel Paparang dengan NIM 7100250195. Saya Kirana dengan NIM 7100250191. Oke. Perkenalkan, nama saya Endra dengan NIM 7100250192. Perkenalkan, nama saya Siti Huzaimah Sadirun dengan NIM 7100250193. Jadi di sini kami akan mempresentasikan perpetaan perhitungan poligon terbuka untuk pembuatan peta topografi. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu peta topografi. Peta topografi adalah peta yang menggambarkan relief atau ketinggi rendahnya bentuk permukaan bumi secara akurat. Dan peta topografi ini menggunakan garis kontur sebagai komponen utama untuk menunjukkan variasi elevasi atau ketinggian suatu wilayah. Berikut adalah bagian-bagian penting beserta arti pada peta topografi. Yang pertama itu saya akan menjelaskan ada garis kontur. Garis kontur adalah garis khayalan yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama dari permukaan laut. Yang kedua itu ada judul peta. Judul peta adalah menunjukkan nama atau lokasi wilayah yang dipetakan. Yang ketiga ada skala peta. Skala peta adalah angka perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan, misalnya 1:25.000. Yang ketiga itu ada legenda. Legenda atau keterangan simbol. Yang selanjutnya itu adalah grid dan koordinat. Garis lintang dan bujur yang berfungsi untuk menentukan posisi absolut suatu tempat di permukaan bumi. Yang selanjutnya itu simbol topografi, yaitu gambar khusus yang mewakili objek alam atau buatan manusia seperti bangunan, jembatan, dan vegetasi. Yang selanjutnya itu adalah petunjuk arah, yaitu tanda panah yang menunjukkan arah utara peta sebagai pedoman orientasi. Baik, di sini ada data pengukuran kami yaitu parameter koordinat X awal itu nilainya 47,000 meter. Koordinat Y awal nilainya 944,600 meter dengan elevasi awal 110,34 meter. Lalu dengan data hasil perhitungan koordinat poligon yang diperoleh, yang pertama di titik poligon 1, X-nya berada di 44.317,190 dan dengan Y 944.520,9613 dengan elevasi 1106,1233 dan P2 X-nya berada di 43.849,711 dengan Y di 944.723,5541 dengan elevasi 162,5541.
Dilanjut dengan P3 yang memiliki 43.841,4659 dengan titik Y 994.419,2652 dengan elevasi 206,3770. Di P4 ada 43.773,3998 dengan Y 944.820,8202 dengan elevasi 205,3528. Lalu ada di P5, titik P5 dengan X ada di 443.672,4779 dengan titik Y di 943.992,4992. Elevasinya berada di 248,0294. Lalu lanjut ke yang terakhir yaitu titik P6. X berada di 4683,7683. Y-nya berada di 944.122,9943. Elevasinya berada di 193,2777. Selanjutnya, alat dan bahan dan tahapan. Yang pertama itu alat yang digunakan meliputi ada total station, GPS, prisma, tripod, laptop, mikroskop Excel, arcis, pita ukur. Yang kedua itu ada tahapan penelitian. Yang pertama itu persiapan alat dan pengecekan lokasi. Kedua itu pengukuran poligon dan titik detail. Ketiga itu pengolahan data sudut, jarak, dan beda tinggi. 4 itu perhitungan koordinat dan elevasi. 5 pembuatan peta topografi menggunakan ArcGIS. 6 analisis hasil dan penyusunan laporan. Selanjutnya ada alat membaca peta. Tunggu. Soalnya banyak banget. Terus selanjutnya ada latihan membaca peta. Ada perhitungan jarak datar terkoreksi. Ruas P1 ke P2 yaitu jarak datar terkoreksi yaitu 390,8544. P2 ke P3 yaitu 506,4903. P3 P4 yaitu 304,4006. P4 ke P5 yaitu 219,8539. P5 ke P6 yaitu 239,4115. P6 ke P1 yaitu 292,8594. Selanjutnya, Oke. ini maksudnya ini yang apa ini? Yang perhitungan beda tinggi. Bukan. Perhitungan azimut terkoreksi. Ya. Selanjutnya ada perhitungan azimut terkoreksi. P1 ke P2 258,3341. P2 ke P3 ada 78,3341. P3 ke P4 ada 293,4306. P4 ke P5 ada 113,4306. P5 ke P6 ada 181,5521 dan yang terakhir ada P6 ke P1 ada 361,5521. Nah, setelah itu ada beda tinggi terkoreksi. P1 ke P2 itu ada di beda tingginya ada di minus 4,2167. P2 ke P3 itu 56,4309.
P3 ke P4 itu 43,8229. P4 ke P5 ada di min 1,0242. P5 ke P6 ada di 42,6766 dan P6 ke P1 di minus 54,7516. Kamu atau Ya. kamu? Aku aja. Kita mau jelaskan kesimpulan dari semua. Itu kita langsung plot peta ya. Untuk pertama kita siapkan data Excel-nya, dan kemudian tahap kedua kita akan buka aplikasi ArcGIS yang sudah kita edit data filenya yang dari Excel tadi. Terus kemudian kalau sudah kita mengatur sistem koordinatnya, kita pakai sistem koordinat WGS 1984 untuk UTM zona 49S. Kemudian tahapan berikutnya yaitu memeriksa data apakah data muncul untuk titik-titiknya, kemudian aktifkan edit label fitrus, kemudian editing data, kemudian bikin data baru, terus kemudian di save file, kemudian lanjut ke edit poligonnya, kita hubungkan satu-satu poligonnya, kemudian terus ke klik kanan, simbologi, terus kemudian kalau sudah di save datanya itu, terus kita matikan edit fitrusnya, kemudian terus kita hubungkan menggunakan aplikasi tool, kita cari dari kontur mayor dan minornya, dan kemudian yang terakhir itu kalau sudah kita skalakan petanya, dan kemudian untuk yang terakhir yaitu menyusun layout peta yang dari menambahkan judul, pindah skala dan arah, dan nama dan judul peta, dan sudah selesai petanya. Oke, berdasarkan hasil dan dari pembahasan kami, apa bilangin Cok? Hasil dan pembahasan kami yang kita jelasin. Berdasarkan hasil dari kerja kami menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengolahan data, poligon diperoleh 6 titik kontrol yang memiliki koordinat dan elevasi berbeda. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa koordinat titik P1 sampai P6 dapat digunakan sebagai dasar dalam penggambaran detail situasi dan pembuatan peta topografi. Perbedaan elevasi antar titik menunjukkan bahwa daerah penelitian memiliki kondisi topografi yang bervariasi, mulai dari elevasi terendah 106,1233 meter pada titik P1 hingga elevasi tertinggi 248,0294 meter pada titik P5. Data koordinat dan elevasi tersebut kemudian digunakan dalam proses pembuatan kontur dan peta topografi menggunakan perangkat lunak yaitu aplikasi ArcGIS. Sudah, Pak? Tunggu. Kesimpulannya, Arul lengkap survei pemetaan menggunakan metode poligon, mulai dari pengumpulan data lapangan atau koordinat jarak azimut dan beda tinggi, pengolahan data, hingga menghasilkan koordinat titik kontrol yang digunakan untuk membuat peta topografi berdasarkan garis kontur. Semua parameter tersebut saling berkaitan untuk menghasilkan peta yang akurat. Jadi sekian penjelasan peta topografi dari kelompok 8 dari Demikian presentasi dari kelompok 8. Kami meminta maaf kalau ada salah kata dan diucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.